Para pembesar Quraisy melakukan sidang di Darun Nadwah, sebuah pendopo di kota Mekah, dan menghasilkan keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad. Bagi yang dapat menangkapnya akan diberi 100 ekor unta. Mengetahui hal itu, Nabi beranjak dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, meminta agar ditemani hijrah ke Madinah. Alih-alih melewati jalan utama menuju Madinah, Nabi memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan kota Mekah. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil, hingga akhirnya sampai di sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Thor. Sebuah bukit yang tinggi, terjal, sulit didaki, dan banyak bebatuan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau hanya bertumpu pada ujung-ujung kaki, supaya tidak meninggalkan jejak. Maka dari itu, kedua kaki beliau menjadi lecet. Beliau kemudian harus digendong oleh Abu Bakar, hingga akhirnya sampai di sebuah gua di puncak bukit yang saat ini dikenal dengan nama Gua Thor. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berhasil bersembunyi dari kejaran kaum Quraisy. Untuk melanjutkan perjalanan, Abu Bakar membayar Abdullah bin Uraikid, seorang kafir Quraisy, agar ditunjukkan jalan menuju Madinah melalui jalan yang tidak biasa. Abdullah bin Uraikid pun menjadi penunjuk jalan, menelusuri dataran rendah kota Mekah, menempuh kawasan pesisir, hingga menjumpai jalan tembus arah bawah Usfan. Lalu menuju jalan bawah Amaj, dan menjumpai jalan tembus setelah melintasi Kudet. Begitu riwayat Ibnu Ishaq. Di tengah perjalanan, Suraqah bin Malik melihat Nabi dan Abu Bakar dari kejauhan. Suraqah adalah seseorang yang mengikuti sayembara. Dengan kudanya, ia pun mendekati Nabi Muhammad yang nampak sedang beristirahat. Namun, di tengah perjalanan, kudanya terjungkal sehingga ia pun terjatuh. Timbul keraguan di dalam dirinya, apakah ia harus lanjut mengejar Nabi atau tidak. Kemudian ia pun mengeluarkan anak panahnya untuk mengundi, dan hasil undiannya pun berkata tidak. Namun, ia tidak mengindahkannya dan memilih untuk kembali mengejar Nabi. Takdir berkata lain, terperosoklah kedua lengan kuda Suraqah ke dalam tanah, hingga membuatnya terjatuh kembali. Ia kembali berdiri dan kembali mengundi dengan anak panahnya. Lagi-lagi, hasilnya pun sama seperti yang pertama. Dengan hasil ini, lantas Suraqah berteriak kepada Nabi dan Abu Bakar bahwa mereka aman. Setelah peristiwa itu, lalu mereka menelusuri Al-Kharar, kemudian menuju ke Thaniyatul Murrah, hingga melewati Mudlijah Laqaf. Kemudian melintasi Mudlijah Mujaj, kemudian masuk lagi ke pedalaman Dzil Qadwain, lalu merambah lagi lebih dalam ke Dzikashar. Selanjutnya menuju ke Al-Jadajid, lalu ke Al-Ajrad, kemudian menelusuri Dzul-Silam, melewati Al-Ababid, lalu menuju ke Al-Fajjah. Kemudian menuruni Al-Araj, setelah itu melewati Thaniyah Al-Athir, hingga menuruni pedalaman Ri'am. Hingga akhirnya keduanya tiba di Quba. Penduduk di Quba menyongsong kedatangan Nabi dengan riang gembira. Di Quba, Nabi Muhammad singgah di Bani Amr bin Auf, tepat pada tanggal 12 Rabiul Awal.